Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai implementasi pembelajaran bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama ini adalah pembelajaran membaca dan menulis kelas rendah. Pembelajaran membaca dan menulis kelas rendah ini disebut juga dengan pelajaran membaca dan menulis tingkat permulaan. Dalam membaca permulaan, jika memberi kecakapan siswa untuk mengubah rangkaian huruf menjadi rangkaian bunyi bermakna, serta melancarkan teknik membaca pada anak. Dan melalui tulisan, siswa diharapkan dapat menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa tersebut, yaitu seperti lambang-lambang tulis, penguasaan kosakata untuk memberi arti, serta memasukkan makna dan kemahiran berbahasa. Selanjutnya ada upaya mengatasi problematika membaca dan menulis kelas rendah. Yang pertama itu ada memilih bahan bacaan. Dengan pemilihan bahan bacaan yang baik, benar dan sesuai dengan tingkatan kelas peserta didik dapat menjadi upaya mengatasi problematika membaca dan menulis siswa kelas rendah dan dapat meningkatkan keterampilan kemampuan membaca dan menulis siswa. Yang kedua ada menjadikan huruf sebagai bahan nyanyian. Contohnya seperti A, B, C, D, E, F, G, seperti itu contohnya. Dan dengan nyanyian seperti itu dapat meningkatkan penghafalan huruf kepada siswa. Selanjutnya yang ketiga ada memilih media pembelajaran yang inovatif. Dengan media pembelajaran yang inovatif dapat membuat siswa untuk gemar dan semakin giat dalam membaca dan menulis. Selanjutnya yang keempat ada memilih model pembelajaran yang inovatif dan bervariatif. Dengan model pembelajaran yang inovatif dan bervariatif ini dapat meningkatkan siswa juga untuk terus meningkatkan pembelajaran membaca dan menulis pada siswa kelas rendah. Dan yang kelima selanjutnya ada peran bimbingan bagi orang tua. Selanjutnya ada pembelajaran membaca dan menulis kelas tinggi. Pembelajaran membaca dan menulis kelas tinggi disebut juga dengan pembelajaran membaca dan menulis tingkat lanjut. Nah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembelajaran kurikulum 2013 yaitu membuat gerakan literasi sekolah. Melalui gerakan literasi sekolah ini dapat menumbuhkan minat baca peserta didik dan meningkatkan keterampilan membaca agar menambah pengetahuan peserta didik yang dikuasainya melalui kegiatan berliterasi tersebut. Selanjutnya ada langkah pelaksanaan literasi dalam pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama itu menggunakan berbagai metode membaca. Dengan menggunakan berbagai metode membaca tersebut ini, pelaksanaan literasi dalam pembelajaran membaca di kelas tinggi itu bisa meningkat dan juga dapat memotivasi siswa untuk terus berliterasi. Selanjutnya yang kedua, memilih buku pengayaan untuk pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan buku pengayaan untuk kegiatan menulis kreatif. Jadi, siswa ini diminta untuk membaca sebuah buku, kemudian sang guru kelas itu meminta siswa tersebut untuk menuliskan kembali atau menceritakan kembali hasil bacaan dari buku pengayaan tersebut atau dari buku teks tersebut. Selanjutnya yang keempat adalah meminta siswa membuat lembar catatan ataupun ringkasan dalam menanggapi bacaan tersebut. Jadi lembar catatan atau ringkasan tersebut itu diminta oleh guru kepada siswa untuk memberi tanggapan terhadap cerita yang dibaca atau terhadap buku yang dibaca tersebut. Dan selanjutnya yang kelima adalah meminta siswa untuk melakukan kegiatan berkarya dengan teks dan berdiskusi dengan temannya. Selanjutnya ada kendala pelaksanaan literasi dalam pembelajaran di kelas tinggi. Yang pertama, yaitu kurangnya waktu yang dimiliki oleh guru karena mengurangi jam pelajaran. Kedua, kurangnya pengawasan dari pimpinan mengenai kegiatan literasi yang dijalankan. Kemudian, kurangnya pemanfaatan perpustakaan. Dan yang terakhir, kurangnya keterlibatan guru dalam kegiatan berliterasi. Sebenarnya, kendala dalam pelaksanaan literasi dalam kelas tinggi ini yang paling utama yaitu kurangnya minat belajar pada siswa. Sebesar apapun upaya yang dilakukan oleh guru, jika dalam siswanya sendiri tidak ada keinginan untuk berliterasi, maka kegiatan literasi pun akan sulit dilakukan. Nah, seperti apa sih hal yang baik untuk dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan literasi ini? Sebenarnya dapat dengan dari awal mengenalkan betapa pentingnya kegiatan membaca dan literasi pada siswa. Nah, kendala dalam berliterasi ini sebenarnya juga dapat
dilakukan, yaitu kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini bukan hanya di sekolah, namun juga mulai ditanamkannya betapa pentingnya nilai-nilai berliterasi pada anak sejak usia dini, dapat dengan orang tua mengenalkan bacaan-bacaan seperti dongeng, cerita pendek, ataupun karya sastra lainnya dari anak usia dini. Kemudian ada pembelajaran menyimak dan berbicara kelas rendah. Menyimak sendiri merupakan dasar pengetahuan berbahasa yang sangat fungsional. Lebih bermakna bagi manusia untuk mengungkapkan lambang-lambang kata dari orang kedua yang merupakan suatu proses mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menilai, mereaksi atas makna yang terkandung dalamnya. Jadi dapat dikatakan menyimak bukan hanya sekedar mendengar, tapi juga memproses informasi yang datang pada siswa. Dan kegiatan menyimak pada kelas rendah ini biasanya diidentifikasi dari siswa dapat menyimak baik dari nada-nada intonasi yang dibicarakan dan pengumpulan berbagai kosakata baru bagi siswa. Nah, bagaimana sih sikap guru dalam melakukan implementasi pembelajaran menyimak di kelas rendah? Untuk para guru dapat mencoba menggunakan metode bercerita yang mana membantu siswa dalam kegiatan menyimak. Cerita yang dipilih juga harus sesuai dengan tingkat perkembangan dan karakteristik siswanya. Karena penggunaan metode cerita atau berdongeng pada siswa kelas rendah dapat memberikan banyak manfaat, bukan hanya dalam aspek menyimak namun juga berbicara. Kenapa? Karena dengan menyimak dan berbicara, siswa memperkaya kosakata dan pelafalan intonasi dari sebuah kalimat yang dibacakan guru atau siswa. Dan metode ini juga dapat digunakan seperti dengan siswa membaca secara bergantian atau menyimak cerita teman secara bergantian. Pembelajaran menyimak dan berbicara kelas tinggi. Nah, kegiatan menyimak ini dilakukan untuk mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, menghibur diri, dan meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, ini ada beberapa keterampilan dalam menyimak yang harus dikuasai siswa kelas tinggi. Di antaranya ini ada empat hal. Yang pertama, anak-anak dapat menyimak serta menuruti petunjuk-petunjuk lisan yang disampaikan dengan jelas. Yang kedua, anak-anak mampu menyimak persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam ujaran. Yang ketiga, anak-anak mampu dan senang menyimak ritme-ritme dan rima-rima dalam suatu pembacaan puisi atau drama. Dan yang keempat, anak-anak mampu menyimak dan menangkap ide-ide yang terdapat dalam ujaran atau pembicaraan. Ada beberapa keterampilan dalam menyimak dan berbicara yang harus dikuasai baik di kelas rendah ataupun kelas tinggi. Yang pertama, anak-anak akan mampu menyimak tema cerita dengan baik yang dibacakan dengan suara yang nyaring ataupun suara yang jelas. Dan yang kedua, anak-anak akan senang dan mampu menyimak dengan baik melalui kegiatan bercerita atau pengalaman sehari-hari. Yang ketiga, anak-anak dapat menyimak bunyi-bunyi dan nada-nada yang berbeda, serta memahami maksud dari perubahan intonasi dalam penyampaian cerita. Nah, tiga hal tadi selain mengasah kemampuan menyimak bagi yang mendengar, nah kegiatan bercerita ini juga mampu mengasah anak didik atau peserta didik itu untuk berbicara yang juga dapat menyentuh berbagai aspek pembentukan kepribadian anak-anak. Nah, manfaat cerita bagi kepribadian anak itu ada mengembangkan kemampuan berbicara dan memperkaya kosakata anak. Karena secara tidak langsung kita telah mengajarkan perbendaharaan anak kata anak-anak itu melalui setiap cerita yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, dari bercerita yang kita telah berikan, itu dapat melatih dan memperkaya kemampuan berbahasa dan memahami struktur kalimat yang lebih kompleks lagi. Selain itu, bercerita juga dapat memberikan efek yang menyenangkan, bahagia, dan ceria, khususnya bila cerita yang disajikan itu adalah cerita-cerita yang lucu. Nah, bercerita ini juga dapat melatih dan mengembangkan kecerdasan anak secara intelijen, emosional, spiritual, dan visual anak-anak.
Nah, pada era digital ini tentunya ada inovasi untuk perangkat pembelajaran di mana perangkat ini sangat penting untuk diperhatikan di dalam kita memulai pembelajaran. Nah, untuk beberapa inovasinya yaitu ada 5. Yang pertama strategi pembelajaran, yang kedua bahan pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat lembar kerja siswa, yang kelima instrumen penilaian pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran bermakna, unsur penting untuk mengkondisikan siswa agar aktif dan memiliki nalar, yaitu bagaimana seorang guru ini dapat menyiapkan perangkat pembelajaran yang sangat baik. Nah, tadi perangkat pembelajaran itu kan tadi sudah disebutkan. Nah, untuk mengaktualisasikan hal tersebut, siswa ini diarahkan untuk belajar melalui proses penemuan dengan menerapkan keterampilan proses. Nah, ada beberapa keterampilan proses tersebut, diantaranya yang pertama melakukan pengamatan, pengelompokan, pengukuran, mencari hubungan ruang dan waktu, mengkomunikasikan, meramalkan, memberikan penjelasan hasil pengamatan, membuat definisi operasional, membuat hipotesis, melakukan interpretasi data, mengontrol variabel, melakukan eksperimen. Kesimpulan dari implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, yaitu kegiatan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara pada siswa sekolah dasar dinilai menjadi keterampilan pokok utama yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, setiap keterampilan ini saling melengkapi dan berhubungan satu sama lain melalui kegiatan pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar. Nah, peningkatan keterampilan pokok ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan metode hingga media karya sastra yang sesuai dengan jenjang kelas siswa. Dibutuhkannya juga perangkat yang sesuai dan guru yang terampil dalam menjalankan proses pembelajaran bahasa dan sastra di sekolah dasar, agar pembelajaran tidak terkesan monoton dan membosankan. Kegiatan membaca dan menyimak dapat menambah berbagai kosakata baru dan menyerap berbagai informasi serta fakta, sedangkan menulis dan berbicara menjadi output akan apa yang siswa pahami. Dengan perangkat pembelajaran yang tepat dan sesuai, peningkatan akan membaca, menulis, menyimak, dan berbicara siswa dapat dirasakan. Siswa menjadi tertarik dengan membaca yang diawali dengan pembiasaan mendengar dongeng ataupun melalui gambar yang menarik pada buku cerita, hingga siswa menjadi bersemangat dan menuliskan pengalaman atau cerita liburannya pada perangkat kertas bergambar yang berwarna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.